Oke, setelah terungkapnya nih fakta yang sangat mengejutkan bahkan membuat media sosial gempar saat ini, dimana ternyata selama kurang lebih 25 tahun kita semua para penikmat One Piece sendiri diperang oleh Oda Sensei yang akhirnya membukakan nama yang sebenarnya dari buah iblis yang dimakan oleh Luffy semasa kecilnya itu. Ya, itu ternyata bukanlah buah iblis Gomu Gomu no Mi seperti yang kita tahu selama ini, melainkan ternyata itu adalah buah iblis yang tipe Zoan, tepatnya Mythical Zoan dengan nama Hito Hito no Mi model Nika. Namun dengan terungkapnya fakta besar ini, banyak pula kejanggalan yang juga terjadi. Seperti kenapa para Gorosei selama ini tidak langsung menangkap Luffy ketika dia masih lemah? Kenapa harus menunggu Luffy menjadi super kuat dengan bangkitnya awakening dan kekuatan yang sebenarnya dari buah iblisnya itu sendiri? Sedangkan nih untuk seseorang seperti Nico Robin saja, pemerintah dunia itu rela melakukan apapun demi bisa menangkapnya. Bahkan penyerangan besar-besaran alias Buster Call sekalipun mereka lakukan. Nah, kenapa mereka tidak melakukan hal yang serupa kepada Luffy nih? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown cerita yang mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai terungkapnya ternyata Sang sudah mencuci otak Luffy dan merubah pola pikirnya. Nah, ada yang bilang seperti itu. Kita bahas lagi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka spoiler, bisa tutup video ini dan cari video kita yang lainnya, oke? Memang nih chapter 1044 adalah salah satu chapter yang bersejarah untuk One Piece sendiri. Namun tidak sedikit pula dari para fans yang justru mengkritik chapter terbaru dari One Piece. Jika diperhatikan pola Luffy mendapatkan semua kekuatan alias mode gearnya itu, Luffy selalu melakukan latihan terlebih dahulu. Entah itu dalam waktu yang sangat lama ataupun hanya dalam hitungan hari. Namun yang pasti selalu ada diperlihatkan Luffy berlatih untuk kekuatan dan juga gear barunya ini. Namun untuk di gear 5 nya ini, kali ini memiliki konsep yang sangat berbeda dari biasanya. Mendapatkan power up setelah diambang kematian memang menjadi hal yang lumrah untuk kebanyakan anime, contoh saja adalah cerita Naruto dan juga Boruto ataupun Dragon Ball. Konsep seperti ini seringkali terjadi di serial seperti itu. Namun untuk One Piece sendiri, konsep seperti itu justru akan menjadi hal yang sangat aneh. Terlepas dari pro kontranya itu, admin pribadi sih mengapresiasi Eiichiro Oda yang bisa menahan kurang lebih 25 tahun untuk mengungkapkan kebenaran mengenai buah iblis dari Luffy itu sendiri. Gak salah emang jika dia dikatakan sebagai salah satu mangaka terbaik di dunia. Oke, setelah apa yang terjadi dengan Luffy saat ini nih, jika kita tarik jauh ke masa lalu, latar belakang kapten kita Monkey D. Luffy ini bisa menjadi seperti ini sekarang ini dengan ciri khas topi jerami dan juga julukan sebagai manusia dan juga julukan sebagai manusia karet itu dikarenakan salah satu karakter yang bahkan sampai saat ini belum sepenuhnya diketahui mengenai asal-usul ataupun kebenaran mengenai dirinya. Dia adalah orang yang memberikan topi jerami itu. Dia adalah Sang si rambut merah. Nah, untuk yang suka dengan teori-teori liar khususnya One Piece nih, pasti kalian juga sudah banyak menemui teori-teori tentang Sang ini kan. Pasal memang banyak sekali teori yang bertebaran di fandom-fandom mengenai karakter yang satu ini. Mulai dari Sang itu adalah orang jahat lah, sebenarnya Sang adalah bagian dari pemerintahan dunia lah. Bahkan ada pula teori yang mengatakan jika Sang adalah keturunan dari legenda bajak laut di masa lalu, Rock D. Sebek. Nah, Sang ini adalah karakter yang sudah muncul bahkan di chapter 1 nih One Piece yang berjudul Romance Dawn yang dirilis tahun 1997 yang lalu tentunya. Dan ini sudah sangat lama. Namun kemunculannya dan juga perannya di alur cerita One Piece sendiri sampai di episode 1044 ini mungkin masih bisa dihitung dengan jari. Untuk karakter sebesar Sang tentu ini masih sangat-sangat kurang lah. Namun walaupun kemunculan Sang ini masih sangat jarang sekali, tapi apa yang sudah terjadi selama ini dengan universe One Piece sendiri, terutama untuk apa yang sudah terjadi dengan Luffy, seakan-akan sudah direncanakan oleh si mantan topi jerami dengan rapi, Akagami no Sang. Nah, jadi menurut admin sendiri nih dengan karakter Amado dalam serial Boruto yang juga seorang pemikir yang jenius, saking hebat dan jeniusnya dia, semua rencana yang disusunnya bisa dengan mudah diterima oleh orang lain karena memang rencana yang dibuatnya sangatlah rapi. Jadi seakan-akan itu adalah hal yang normal dan memang sudah seharusnya terjadi. Gimana menurut pendapat kalian guys? Ada yang sepemikiran dengan admin? Oke, lanjut.
Sejak awal nih, semua hal yang Luffy ketahui tentang para bajak laut, sekarang ini bisa dibilang Luffy sudah terdoktrin dari semua pembicaraan Sang dan para krunya itu. Sang banyak menceritakan tentang para bajak laut dan dunia luar yang begitu menakjubkan. Namun di sisi lain Sang justru mengatakan kepada Luffy jika dia itu lemah dan juga masih bocah. Entah sengaja atau tidak nih, namun kata-kata ejekan Sang itu justru membuat Luffy semakin ingin membuktikan kepadanya jika dia bisa menjadi seorang bajak laut yang super kuat. Yang anehnya lagi adalah jika buah iblis Gomu Gomu no Mi alias Hito Hito no Mi ini memang sangatlah berharga untuk pemerintahan dunia, bahkan sampai-sampai pihak pemerintahan dunia memerintahkan agen rahasia tinggi Cyberpol untuk mengirimkan buah iblis ini. Sampai pada akhirnya nih, agen Cyberpol ini dipenjara karena gagalnya tugas pengawalan buah iblis tersebut. Kita tahu lah ya siapa agen Cyberpol ini dan juga siapa orang yang sudah mencuri atau merebut buah iblis dari tangannya. Ya, agen Cyberpol yang dimaksud di sini adalah Husu, dan orang yang mencuri buah iblis di tangannya adalah kemungkinan terbesar Akagami no Sang. Nah, buah iblis ini terus berada di tangan Sang sampai pada akhirnya Sang sendiri sampai di desa Fushia, yaitu desa di mana Luffy kecil itu tinggal. Nah, lagi-lagi ada yang aneh di sini kan? Tidak mungkin Sang tidak tahu apa keistimewaan dan apa yang membuat buah iblis begitu spesial. Jika tidak, kenapa Sang sampai rela susah-susahnya merebut dari tangan para agen Cyberpol itu? Oke lah, kita anggap Sang tidak tahu betapa istimewanya buah iblis yang sudah dicurinya itu. Namun, bagaimana bisa harta jarahan yang seharusnya itu adalah sesuatu yang berharga bisa diletakkan begitu saja di atas meja tanpa penjagaan, tanpa pengawasan, dan bisa begitu saja diambil bahkan dimakan oleh Bakasenjo kita Monkey D. Luffy kecil? Walaupun di sini kita anggap Sang tidak tahu akan keistimewaan buah iblis ini, tetapi setidaknya Sang dan krunya tahu jika itu adalah benda yang sangat berharga. Jika tidak, mana mungkin harus dikawal oleh seorang top agen seperti Husui itu. Lantas kenapa bisa diletakkan di hadapan bocah begitu saja? Di sini nih, Eiichiro Oda itu juga pernah merevisi mengenai waktu dari pencurian buah iblis ini yang tadinya 12 tahun yang lalu, kemudian direvisi oleh Oda di komiknya menjadi 13 tahun yang lalu. Admin tidak akan membahas panjang di sini nih. Pasalnya sudah admin buatkan videonya pembahasannya dengan judul Rock Disebek dan Nika, alasan Gomu Gomu no Mi dihapuskan dari sejarah. Nah, di situ admin sudah jelaskan lengkap mengenai teori kenapa Oda merevisi dan apa saja yang sudah terjadi dengan Sang selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun itu. Selama ini nih, jika kalian perhatikan, Sang sendiri itu selalu masuk dalam cerita One Piece tepat saat Luffy tengah dalam keadaan yang benar-benar buruk, diambang kematian lah bisa dibilangnya seperti itu. Seperti saat Sang rela mengorbankan lengan kanannya demi menyelamatkan Luffy dari monster air yang mencoba memakan Luffy itu, dan bertahun-tahun setelah ia tepatnya saat saga Marineford lagi-lagi Sang nih datang tepat saat waktu yang sudah benar-benar Luffy itu diambang batas kematian. Momen Sang datang itu benar-benar tepat saat Luffy tengah sekarat dan merubah keadaan. Semua orang gentar pada saat itu. Nah, kenapa Sang datang cuma untuk Luffy saat sekarat, sedangkan sebelum Luffy sudah ada 2 orang yang sudah tewas terlebih dahulu, dan keduanya pun sama seperti Luffy yang juga bertujuan untuk mengubah dunia, Podcast The Ace dan juga Edward Newgate alias Shirohige. Tapi kenapa Sang nih sepertinya datang hanya untuk khusus kepada Luffy sendiri? Nah, berarti nih dengan kata lain di sini Sang itu sudah tahu jika Luffy akan memerankan peranan yang sangat besar dan sangat penting di masa depannya nanti. Karena itulah bisa dibilang Sang itu memang sengaja datang untuk menolong Luffy itu. Dan kita harus ingat nih, pada saat di pulau Archipelago Sabaudi itu, ketika ia menemui rekannya, yaitu gurunya sendiri sih masuk kita, Silver Relic, dia mengatakan dia menemukan seseorang yang memiliki jiwa kebebasan besar seperti kapten mereka dahulu, yaitu Goldie Roger. Dan itu tentunya adalah Luffy. Dan itulah kenapa Relic akhirnya ikut menemuinya. Dengan menyelamatkan Luffy di saga Marineford ini, Sang juga memberikan Luffy kesempatan untuk jauh berkembang lagi dan menjadi kuat agar kelak nih dia dapat melawan bahkan memenangkan pertarungannya melawan para Yonko. Dan di chapter 1044 kemarin akhirnya ada tanda-tanda jika Luffy akan segera menumbangkan salah satu Yonko, si raja hewan buas Hakuju no Kaido. Nah, di sini peran besar dari seorang Sang itu sangat jelas nih, di mana Sang tidak pernah mengendalikan Luffy secara langsung. Namun sedari dulu Sang sudah mulai merubah mindset Luffy. Jadilah Luffy yang sekarang ini tumbuh menjadi seorang bajak laut yang bisa dibilang sudah sejajar dengan para Yonko alias kaisar lautan itu. Emang benar-benar mirip sih dengan Amado ini, si Sang itu. Belum jelas sebenarnya mereka ini orang baik ataupun orang jahat. Namun yang pasti mereka inilah jenius yang sesungguhnya. Gimana? Is it make sense? Oh ya guys, by the way nih, sekarang DRTV Mediative itu sudah punya brand Asian pop culture-nya sendiri, namanya DRTV Industries. Katalog awal kita itu punya 2 produk yang sudah dirilis. Untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime dan culture tapi nggak mau dikatain wibu nih, bisa cek nih di DRTV Industries. Kalian tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan perpaduan desain dan budaya. Ada 2 desain nih bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Heavy dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya.
Nah, buat kalian yang penasaran nih, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee dan Tokopedia-nya. Dan maybe next akan kita tambahkan untuk tema-tema dari One Piece sendiri. Gimana? Sepakat? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai terungkapnya kemungkinan besar ternyata Sang itu sudah mencuci otak Luffy dan merubah pola pikirannya itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.